Pak Benny kalau mau kerja, uangnya dari mana? Dulu kami menggadaikan sertifikat rumah, sertifikat tanah, jual sawah, pinjam ke rentenir, gitu kan? Apa perintah presiden? Putus batal rentenir. Sehingga disiapkan sekarang KUR. Pinjam ke bank, 100 juta plafonnya, untuk mereka yang akan berangkat, bisa diambil semua, bisa diambil sebagian, sesuai kebutuhan, bunganya hanya 6%, dicicil selama bekerja. Jadi tidak boleh rakyat ingin bekerja ke luar negeri, menurut Pak Jokowi, dia harus menjadi korban rentenir. Dia harus menjual harta kekayaannya, tidak boleh. Tidak perlu pakai agunan. Nggak pakai agunan. Kalau dari Jawa Timur menghadap ke sana, ke kantornya, diberikan approval, persetujuan bahwa yang bersangkutan benar-benar PMI, surat itu dibawa ke bank untuk pencairan atas kredit yang diajukan. Masya Allah, sudah seperti ini perubahannya sekarang. Nah, kalau tadi ada Bank Mekar yang membuat masyarakat yang mimpinya tadi membangun ekonomi justru terpuruk secara ekonomi, karena itu juga akhirnya harus ya berhadapan dengan masalah keluarga dan rumah tangga, generasi juga terancam pendidikannya selain ekonominya, maka pilihan satu-satunya jika peluang kerja di dalam negeri terbatas, di Jawa Timur ini ada peluang kerja yang sangat terbuka. Undang-undang memberikan syarat jika sampean panjenengan sudah 18 tahun bisa bekerja di luar negeri. Belum 18 tahun tidak boleh. Kenapa negara membatasi? Karena negara ingin menjamin perlindungan kepada dirinya. Batas maksimalnya 45 tahun. Ke Korea gajinya berapa? Kerja di perikanan dan di pabrik di Korea. Gaji standarnya 23 juta per bulan. Dengan bonus lembur bisa jadi 30 juta nih. Jepang 22 juta sampai 30 juta. Untuk apa? Perawat. Jerman lebih tinggi lagi, perawat 34 juta sampai 40 juta. Misalnya, Pak, saya nggak bisa, pendidikan saya jadi perawat nggak bisa. Misalnya di pabrik, Pak, saya nggak bisa. Misalnya ada ibu-ibu nih yang usianya masih bisa sesuai undang-undang, pekerja rumah tangga, pilih negara yang gajinya tinggi. Hong Kong, pekerja rumah tangga gajinya hampir 10 juta. Taiwan, Pak Saiful, berapa gajinya? Hampir 10 juta juga. Taiwan hampir 10 juta pekerja rumah tangga. Jawa Timur UMP-nya berapa? 3,4 juta. Tertinggi. Di sana pekerja rumah tangga hampir 10 juta. Hong Kong, Taiwan, termasuk Singapura. Jadi negara hanya akan menempatkan orang Indonesia ke negara yang perlindungan terhadap tenaga kerja asingnya memberikan jaminan dan gajinya yang tinggi. Siapkan anak-anak muda kita, siapkan mereka pelatihannya, siapkan mereka pendidikannya. Negara akan melindungi sejak dia berangkat, selama dia bekerja, bahkan setelah kembali ke Indonesia. Lihat tuh, Pak Presiden melepas, Menteri melepas. Sekarang pekerja migran dihormati oleh negara, dimuliakan oleh negara. Pelepasan tadi ya, Menteri hadir, Presiden, Menko, para anggota DPR. Dulu mana? Berangkat aja. Ke bandara aja, gitu ya. Jadi kalau mau bekerja, lihat perusahaan-perusahaannya, ya di sana akan dilatih, ya, diberikan pembekalan, pendidikan yang cukup. Akhirnya dia dinyatakan memiliki kompetensi. Dikeluarkan sertifikat kompetensi sehingga dia bisa berangkat, diurus paspornya, diurus visanya, medical check up-nya, diurus semua, dia bisa berangkat aman, tercatat. Nah, tadi angkanya itu yang resmi, tercatat. Negara akan tahu siapa, dari mana asalnya, desa, kampung, kemudian sekarang ada di negara mana, apa pekerjaannya, berangkat kapan, diberangkatkan oleh siapa, pulang atau habis kontraknya kapan, gajinya berapa, tinggal di mana, di negara itu. Sudah seperti itu sistemnya. Negara benar-benar memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Ayo bangga menjadi pekerja migran Indonesia. Cara pikir yang lama yang memandang rendah PMI, melihat sebelah mata, tinggalkan. Negara ini berhutang kepada pekerja migran. Ya, saya katakan para pejabat negara di Republik ini berhutang kepada pekerja migran karena dia bisa terima gaji,
yang gaji dimakan oleh anak istrinya di rumah, dia menerima fasilitas mobil, yang mobil itu dibelikan juga oleh para pekerja migran, maka jelas, ya, rakyat adalah tuan dari setiap para pejabat negara di negeri ini. Jangan dibalik, jangan pejabat adalah tuan dari rakyat, salah. Tuan dari para pejabat di Republik ini adalah rakyat. Ini adalah potret yang mereka berangkat ilegal. Ilegal. Apa resiko yang ilegal? Mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, tidak sedikit yang mengalami perkosaan. Ya, diputuskan hubungan kerja secara sepihak karena tidak pernah diikat perjanjian kerja saat berangkat. Diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lain. Mengalami penganiayaan. 3 tahun saya memimpin BP2MI, kita lihat angka-angkanya. Berapa banyak korban yang saya tangani kepulangannya ke Indonesia. Lihat, yang dideportasi 105.954. Saya kalau udah menjemput di bandara, di pelabuhan, nangis. Dulu mereka berangkat pakai baju rapi-rapi, bersih, bawa koper, sepatunya bagus-bagus, pulang tidak punya apa-apa, diberikan seragam oleh, ya, perwakilan kita di luar negeri, yang kadang bukan bawa koper, di tangannya hanya kantong plastik, sepotong roti, dan sebotol aqua. Tidak punya apa-apa lagi. Terjebak pada penempatan ilegal. Kita lihat yang meninggal. Dalam 3 tahun, saya menangani kepulangan 2.366 jenazah. Satu hari 3 peti jenazah masuk ke negara kita. Saudara-saudara kita. Yang sakit, lihat, 3.602. Cacat secara fisik, depresi ringan, depresi berat, hilang ingatan. Masya Allah. Saudara-saudara kita. Sehingga itulah pemerintah berkomitmen, Pak Jokowi perintahnya jelas. Tidak boleh dibiarkan di negara yang menghormati hukum, di negara yang masyarakatnya beragama, ada sekelompok orang sindikat untuk kepentingan cuan, dia memperjualbelikan saudara sebangsa dan setanah airnya. Pak Jokowi marah. Sikat sindikatnya, perangi mereka. Lihat, ya, tadi ada penggerebegan yang saya lakukan. Nah, ibu-ibu, saya pernah menggerebek terbesar jumlahnya di Bekasi, 161 orang di sebuah penampungan, dan itu ibu-ibu semua. Kok tega, kok jahat, kok biadab. Ada orang-orang sindikat yang hanya kepentingan uang, dia memperjualbelikan saudara sebangsa setanah air. Itu resiko-resikonya, hati-hati. Lebih baik berangkat secara resmi.